Pemirsa, untuk membahas mengenai refleksi peringatan Hari Anti Korupsi, kami telah terhubung dengan Direktur Bidang Hukum TPN Ganjar Mahfud, ada Bang Roni Talapesi, dan juga lewat sambungan telepon sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, ada Pak Usman Hamid. Selamat malam, Bang Roni dan juga Pak Usman Hamid. Baik, Bang Roni, hari ini di Bandung, Mahfud MD menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD merupakan peluru tak terkendali untuk melibas korupsi di Indonesia. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Ganjar dan juga Mahfud jika nantinya terpilih sebagai pemimpin Indonesia mendatang? Iya Mbak Syafa, bahwa kita lihat bahwa korupsi adalah akar permasalahan di bangsa kita ya. Beberapa kali kita lihat kasus-kasus korupsi bagaimana benar-benar menjadi problem bangsa. Pada saat diumumkan, Pak Mahfud sempat menyampaikan apabila hukum benar ditegakkan dan berlaku adil, tentunya setengah dari permasalahan bangsa kita ini bisa selesai. Bicara soal korupsi ini, Syafa, bahwa ini ada keterkaitan juga dengan bidang yang lainnya. Di bidang ekonomi, apabila kita lihat korupsi ini kita biarkan, tentunya ekonomi kita tidak akan bertumbuh. Kita lihat juga di bidang kesehatan, bagaimana kasus-kasus yang terjadi bahwa ada hak-hak orang kecil yang harusnya mendapatkan fasilitas kesehatan, tetapi sepertinya ini terhalangi karena ada indikasi-indikasi terjadi penyimpangan terhadap hak-hak orang-orang kecil, yaitu penyimpangan di bidang korupsi ya. Dan yang ketiga kita lihat di bidang pendidikan. Tentunya kalau kita lihat di bidang pendidikan, harusnya anak-anak kita ini bisa mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis. Kita lihat bagaimana juga masih terjadi pungli, kemudian kita lihat juga masih terjadi praktek-praktek di mana anak-anak kita harusnya mendapatkan beasiswa, mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan, tetapi itu tidak bisa terjadi. Dan ini merupakan akar permasalahan di bangsa kita ya. Kedepannya melalui Ganjar Mahfud, kita fokus terhadap isu soal penegakan hukum. Salah satu yang kita mau menjadi perhatian kita adalah terkait dengan korupsi. KKN ini kan bukan tidak hanya mengenai korupsi saja, tapi ada kolusi, ada nepotisme. Kemarin kita melihat bagaimana peristiwa ada di MK yang kita bisa sebut itu adalah perbuatan nepotisme. Ada terjadi skandal paman dan keponakan. Dan juga pun kalau anak-anak Gen Z sekarang di warung-warung kopi, ini mereka sampaikan orang dalam. Nah, hal seperti ini sebenarnya sudah terjadi sama kita. Oke, baik. Kami juga sudah tersambung dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Mas Usman. Selamat malam. Ya, Mas Usman, dari acara peringatan Hari Anti Korupsi dan HAM Sedunia yang Anda hadiri hari ini bertajuk Panggung Rakyat Bongkar. Apa sebetulnya yang ingin dibongkar, Mas Usman? Ya, terima kasih. Pertama memang kami ingin merayakan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia secara bersama-sama. Bahkan bukan hanya acara ini dihadiri oleh para pegiat anti korupsi dan pegiat hak asasi manusia, tapi juga pegiat lingkungan dan masyarakat adat. Ada Transparansi Internasional Indonesia, ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ada berbagai lembaga dan berbagai komunitas yang berkumpul, termasuk masyarakat biasa. Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah kemunduran demokrasi di Indonesia. Ada 3 indikatornya. Yang pertama adalah menyusutnya ruang kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah melemahnya oposisi politik sebagai fungsi kontrol dari masyarakat, akibat pelemahan lembaga legislatif, bahkan belakangan juga lembaga yudikatif. Yang ketiga adalah perongrongan terhadap sistem integritas elektoral atau sistem kepemiluan kita. Ada banyak keraguan dari bagian kami tentang
kredibilitas pemilu di kali ini, dan mereka khawatir pemilu kali ini menjadi pemilu pertama yang tidak jujur dan tidak adil. Mudah-mudahan tentu itu tidak terjadi. Untuk yang pertama, untuk pelemahan kebebasan berekspresi, kasus-kasus yang menjadi perhatian mulai dari kasus Haris Azhar, Fathia Maludianti, atau kasus Bang Long di Rempang, Budi Bego di Jawa Timur, hingga kasus Butet Kertajasa yang terbaru. Dan ini juga banyak lagi yang sebenarnya bisa disampaikan, tapi ingin membongkar berbagai kejahatan korupsi, berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu atau di masa sekarang di Rempang, di Halmahera, Morowali sampai dengan Papua. Baik, selain kebebasan berekspresi yang mengalami kemunduran yang menjadi sorotan, apa catatan rekan-rekan mengenai pemberantasan dan juga pencegahan korupsi di Indonesia sejauh ini, Mas Usman? Sangat kelam, sangat buruk. Kenapa? Pertama, secara umum, indeks persepsi korupsi yang disimpulkan oleh Transparansi Internasional menunjukkan anjloknya posisi Indonesia sebanyak 4 skor, dan bahkan ini yang terburuk sejak pertama kali Indonesia ikut di dalam penilaian dunia tentang persepsi korupsi. Salah satu kendalanya adalah korupsi di sektor investasi, dan karena itu kita sangat membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat kuat. Dulu KPK dipuji dunia karena efektif dalam memberantas korupsi, tetapi kita tahu KPK dilemahkan. Salah satu indikatornya adalah kesaksian Ketua KPK Agus Raharjo yang menjelaskan bahwa dia diintimidasi atau ditekan oleh Presiden untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi IKTP yang melibatkan Ketua DPR ketika itu dan juga pimpinan Partai Golkar. Hari ini kita lihat banyak sekali kasus korupsi yang terbengkalai, bahkan orang-orang yang sangat berkomitmen seperti Novel Baswedan, Laks Anudito, dan berbagai penyidik di KPK dikeluarkan dari KPK atas nama tes wawasan kebangsaan. Sebuah tes yang sebenarnya sangat bermasalah. Baik, Bang Roni, Ganjar Pranowo berencana akan memilih Lapas Nusa Kambangan sebagai penjara bagi para koruptor. Apa dasar gagasan ini dan bagaimana implementasinya nanti? Ya, kalau kita lihat ya, apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar terkait dengan nantinya koruptor akan ditempatkan di Nusa Kambangan, kalau saya melihat ini adalah untuk memberikan efek jerah kepada koruptor ya. Karena kita tahu bahwa Nusa Kambangan dengan tingkat security-nya sangat tinggi, dan juga pun sering kita mendengar kalau ada kasus-kasus besar itu di Nusa Kambangkan ya, di Nusa Kambangkan. Nah, jadi memang ini merupakan yang disampaikan oleh Mas Ganjar, ini merupakan hal yang diharapkan ke depannya memberikan efek jerah kepada para koruptor. Dan bagaimana implementasinya adalah nanti kita akan membuat regulasi atau nanti di revisi Undang-Undang KPK itu akan dimasukkan kan. Dan tentunya kami melihat bahwa ini hal yang baik, dan sekali lagi bahwa korupsi adalah akar permasalahan di bangsa ini dan ini harus kita selesaikan. Baik, Mas Usman, apakah Anda setuju jika seandainya nanti para koruptor dijebloskan ke Lapas Nusa Kambangan? Apakah ini bisa memberikan efek jerah bagi para koruptor? Ya, Mas Usman. Halo, Mas Usman. Baik, sayang sekali komunikasi kami terganggu. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Bang Roni Talapesi dari TPN Ganjar Mahfud telah bergabung bersama kami di iNewsroom.